Hari AIDS Sedunia, 72% sesama jenis kena AIDS. MUI Cianjur angkat bicara soal pernikahan sesama jenis di Cianjur. Assalamualaikum, sahabat Aiman Cianjur dimanapun berada. Narasumber podcast kali ini adalah dari MUI Cianjur yaitu Bapak Haji Saiful Ulum, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Cianjur. S.A.G. MSI. Beliau menyikapi berita viral pernikahan sesama sejenis yang terjadi di Kecamatan Sukaresmi Cianjur. Beliau juga mengimbau agar tidak terjadi lagi pernikahan sesama jenis. Dan beliau juga sangat menyayangkan angka yang terjangkit HIV/AIDS di Cianjur 72% diantaranya dari hubungan sesama jenis. Sangat ironis terjadi di Kabupaten Cianjur yang notabene sebagai kota santri. Majelis Ulama Indonesia mengajak semua pihak termasuk kontrol dari para orang tua terkait pergaulan putra-putrinya. Jangan sampai di Cianjur ini banyak hubungan seperti di zaman kaum Nabi Lut. Saksikan podcastnya di YouTube Kang Firman Hidayat. Host dipandu Supriyanto, MT. Kalau ke alah, iyo Cianjur kan saya juga sepintas mah begitu, saya juga sama. Di awal karena manusiawi ya. Manusiawi kita sebagai umat Islam ada orang yang melakukan hubungan sesama jenis kan gitu ya bahasanya. Betul secara pribadi, aduh tersinggung. Tetapi hati-hati, jangan-jangan hati kita lagi tahu dulu, benar gak dia laki-laki? Ya, kalau dia mengakunya perempuan, fotonya seperti apa? Ada yang mengakunya adalah perempuan gadis, tetapi di fotonya adalah sudah tua, atau sebaliknya, atau sebaliknya. Maka tabayun itu sangat penting. Cross check itu sangat penting. Hari ini terus terang saya barusan dengan Pak Bupati itu mengikuti peringatan Hari AIDS Sedunia ya. Ya barusan itu ternyata laporan dari Pak Kadis Kadis Kesehatan ternyata pelaku AIDS itu 72% di Cianjur dilakukan adalah dampak dari hubungan laki-laki dan laki-laki. 72%. Itu kan menjadi PR kita ya. Iya, ini tanggung jawab kita bersama. Kemudian pada pelaksanaannya dia tidak mengikuti aturan-aturan Islam seperti perempuan dan perempuan misalnya sesama jenis yang terjadi di Pakuan. Itu harus dicermati, ada penodaan agama apa tidak? Kan gitu ya? Karena dia memakai namanya Islam. Nah, kemudian perempuan dengan perempuan yang lagi tren sekarang dengan kalimat LGBT ya bagi kita kekhawatiran LGBT harus berkembang gitu kan? Karena LGBT itu sejak Nabi Lut itu kan sudah diberikan warning oleh Allah gitu kan? Sehingga ada disebut dengan kaum Lut. Buat semua teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya warga Kabupaten Cianjur, jangan lupa setiap hari sempatkan lihat channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Keren channel YouTube Kang Firman Hidayat. Oke, hari ini jadwal Aiman yaitu akan podcast Sekjen MUI terkait berita yang masih viral di Cianjur yaitu pernikahan sesama jenis. Nanti kita akan ke kantor MUI Kabupaten Cianjur yaitu bagaimana nih dari MUI. Nah, kebetulan narasumber Aiman sekarang adalah Pak Saiful ya. Pak Saiful itu sebagai ketua dari Depak juga, dari MUI juga, terus juga beliau itu sebagai ketua KUA Kabupaten Cianjur. Nah, nanti kita akan podcast dan wawancara beliau menanggapi yaitu berita viral yaitu pernikahan sesama jenis. Oh ini nih, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur, Jalan Imun Sulaiman nomor 21. Ya, kita udah nyampe ke Majelis Ulama Indonesia.
Yes, kita masuk aja ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini saya bisa silaturahmi dengan Bapak, ya Pak? Saiful Ulum. Oh iya, Bapak Sekjen Sekretaris Umum, Bapak Saiful Ulum, Sekjen Sekretaris Umum Kabupaten Cianjur. Ya, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur. Ya. Terima kasih Pak atas silaturahminya ke kantor Majelis Ulama Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang silaturahmi ini tentunya saling mendoakan lah, saling mendoakan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, juga setidaknya bisa ada nilai manfaat lah bagi umat. Amin. Terima kasih nih. Saya mengucapkan bersyukur ya ketemu sama tokoh ulama Kabupaten Cianjur yang tidak asing lagi, yang sudah untuk di Cianjur mah sudah banyak jabatan Pak ya. Dulu waktu di KPU Pak ya. KPU juga di Kamenak juga Pak ya. Di Kamenak, ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan amanah jabatan di ini oleh Allah Ta'ala Pak ya. Ini Pak Sekretaris Umum, dalam hal ini yang pertama silaturahmi, yang kedua ya ini sedikit ingin ya ada hal yang perlu istilahnya mohon pencerahan ya mengenai ini yang lagi viral nih Bu ya, tentang perkawinan sejenis ini Pak Sekretaris ya. Ini bagaimanapun Cianjur ini adalah dikenal kota santri ya. Ini saya rasa insya Allah mungkin dalam hal ini Pak Sekretaris Umum sebagai juga membawai ya, terutama di Kabupaten Cianjur. Nah ini bagaimana ini mensikapi hal ini nih Pak Sekretaris Umum? Terima kasih atas pertanyaannya. Kita sharing aja pada kesempatan ini. Cuma yang jelas bahwa sebenarnya perkawinan sesama jenis itu bukan hanya ramai sekarang saja, gitu. Akan tetapi kasus-kasus sebelumnya pun memang ada. Karena dimanapun orang yang tidak memahami agama atau orang yang bermaksiat, dimanapun ada. Bukan hanya di kota santri saja, seperti di Cianjur saat ini. Akan tetapi tanggung jawab kita mesti menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita itu adalah negara yang berdasarkan hukum. Ya, apalagi umat Islam. Syariatnya kan jelas berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, kemudian pandangan-pandangan ulama terhadap Al-Qur'an dan qiyas, juga hadis yang utamanya ketika dipahami oleh masyarakat. Itu yang terpenting. Nah, sementara kita bahas dulu kaitan dengan perkawinan. Perkawinan itu, apalagi di Indonesia, bahwa menurut syariat Islam, perkawinan itu adalah bersatunya antara laki-laki dan perempuan. Itu yang mesti dicatat. Bersatunya antara laki-laki dan perempuan dengan salah satu jalan yang dihalalkannya itu ijab qabul. Dan dinikahnya pun adalah oleh wali. Kan begitu. Barulah perkawinan itu dinyatakan sah. Menurut Al-Quran, surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsirau wa nisaa. Artinya bahwa perkawinan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita menemukan kasus seperti sekarang, salah satunya adalah di Desa Pakuwon, Kecamatan Sukaresmi, ini harus dicermati oleh kita bersama. Apakah betul itu perkawinan memang artinya dipersiapkan jauh hari sebelumnya? Atau memang ada salah satu pihak yang mengakali perkawinan ini? Itulah
kita sebagai umat Islam harus tabayun. Kenapa harus tabayun? Karena memang agama mengajarkan seperti itu supaya kita tidak salah tidak salah arti gitu terhadap perkawinan itu. Nah, kemudian ketika orang melakukan perkawinan memakai syariat Islam, ya, kemudian pada pelaksanaannya dia tidak mengikuti aturan-aturan Islam, seperti perempuan dan perempuan misalnya sesama jenis yang terjadi di Pakuan, itu harus dicermati, ada penodaan agama apa tidak? Kan gitu ya? Karena dia memakai namanya Islam. Nah, kemudian apalagi secara hukum negara, ya, kenapa mesti memakai hukum negara? Karena setelah perkawinan bukan hanya sebatas sah bergaul antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi ada kelanjutan dari perkawinan itu secara administrasi. Misal ketika dia melakukan hubungan suami istri, akhirnya kan dia dapat anak tuh, bener gak? Maka anaknya itu harus memiliki data, dan datanya itu adalah sumbernya dari surat pernikahan. Maka negara hadir untuk mengurus perkawinan ini melalui, kalau sesama umat Islam, melalui kantor urusan agama. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa di situ bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, salah satunya. Kemudian keduanya, negara harus menjamin setiap warga negara untuk melaksanakan agama berdasarkan keyakinannya. Maka kalau sekarang misalnya dia memakai hukum mana ketika melakukan pernikahan itu, ya tentunya kita sebagai warga negara, dan di negara itu ada 6 agama yang diberikan kebebasan untuk menjalankan agama, dan saya yakin tidak ada semua agama di Indonesia yang memperbolehkan kawin sesama jenis. Berarti kan ada kesalahan tuh yang harus dicermati gitu maksudnya. Nah, bagaimana solusi kita? Ya, solusi kita tinggal tabayun kepada orangnya. Apakah betul pengantin perempuan yang asli orang Cianjur itu dia melakukan hubungannya sudah lama, cara melakukan hubungannya seperti apa? Ternyata setelah investigasi bahwa perempuannya pun baru tahu bahwa pasangannya itu adalah perempuan lagi, itu di malam ketiga. Kan gitu ya? Ya. Artinya kan berarti ada pihak yang mengaku laki-laki itu, ya, berarti ada penipuan. Maka kita kemarin dengan Pak Bupati datang ke sana, datang ke rumahnya, kemudian ibunya juga merasa shock, merasa tertipu karena ini adalah dosa yang sangat besar menurut ibunya. Ya artinya ini harus ada pembelajaran lanjutan, dan harus ada investigasi lanjutan. Untuk apa? Untuk meyakinkan para pihak, baik itu perempuannya, baik itu orang tuanya, baik itu pemerintah setempatnya, supaya mereka merasa tentram, tenang dengan informasi yang berkembang hilir mudik saat ini gitu. Ya seperti barusan lah bertanya, kenapa kok kota santri tetapi masih ada perlakuan perkawinan sesama jenis, kan begitu ya? Ya, ini memang PR kita bersama. Ya, memang PR kita bersama. Ini tidak dipungkiri, ini sudah terjadi. Tetapi setelah kita tabayun ke tempat itu, ya memang pihak perempuan, pengantin perempuan dan keluarganya tidak tahu kondisi bahwa suaminya itu adalah berjenis kelamin perempuan. Jadi itu, maka setelah itu kita sedikit lega. Leganya bukan karena apa-apa. Setidaknya yang ramai di medsos itu bahwa ini seolah-olah sudah melakukan interaksi sebelumnya antara perempuan dengan perempuan yang lagi tren sekarang dengan kalimat LGBT, ya. Ya, bagi kita kekhawatiran LGBT harus berkembang gitu kan.
Karena LGBT itu sejak Nabi Lut itu kan sudah diberikan warning oleh Allah gitu kan, sehingga ada disebut dengan kaum Lut. Ya, kan kita Cianjur tidak mau seperti itu, maka kita cepat tabayun, klarifikasi sebagai sesama Muslim, dan tentunya bagi pihak yang merasa dirugikan, terutama keluarga perempuan, ya kita harus memberikan memberikan perlindungan, memberikan rasa nyaman kepada mereka begitu. Ya, walaupun hari ini terus terang saya barusan dengan Pak Bupati itu mengikuti peringatan Hari AIDS sedunia ya. Ya, barusan itu ternyata laporan dari Pak Kadis Kadis Kesehatan, ternyata pelaku AIDS itu 72%, 72% di Cianjur dilakukan adalah dampak dari hubungan laki-laki dan laki-laki. 72%. Itu kan menjadi PR kita ya. Iya, ini tanggung jawab kita bersama. Yang jelas bahwa ketika kita mencoba ada nilai bahwa khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak manfaat untuk orang lain gitu ya. Otomatis kita harus memberikan pembinaan, harus memberikan perlakuan yang sama gitu kepada masyarakat siapapun. Jangan diwilah-wilah kaitan atau dipilih-pilih kaitan dengan memberikan pelayanan, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ulama gitu kan, kepada masyarakat di Kabupaten Cianjur. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau kita sudah melakukan kegiatan, ternyata di luar kemampuan kita mereka melakukan seks terselubung, ya seks terselubung, itu kan bukan ada istilahnya kaum Nabi Lut, tidak ada kedepannya itu. Kalau kita bersama-sama melakukan upaya gitu. Kalau kita misalnya a priori tidak melakukan pembinaan, tidak melakukan sosialisasi, kerjasama di antara kita tidak ada, antara ulama dan umaro, baru itulah terjadi kepada kaum Lut, karena membiarkan mereka untuk melakukan maksiat. Kita kan kemarin dengan MUI, karena Pak Bupati juga meminta untuk didampingi oleh MUI untuk datang ke situ, ingin meyakinkan bahwa MUI sebagai ulamanya dan Pak Bupati sebagai umaronya sinergi bersama-sama masyarakat, bagaimana pelaku-pelaku maksiat di Kabupaten Cianjur itu memahami dan meninggalkan maksiatnya. Kan begitu ya Mas ya? Itu maksudnya. Jadi ketika kita sudah melakukan upaya kita maksimal begitu, insya Allah lah Cianjur masih bisa mempertahankan kota santri. Ya, masih bisa mempertahankan kota santri dan gudangnya pesantren dan ulama. Ya, selama kita melakukan yang namanya maaf bukan istilahnya kita itu membela diri ya, bukan membela diri. Dimanapun yang maksiat itu ada. Pasti ada. Karena apalagi setan itu kan tidak pernah dimatikan oleh Allah. Bener gak? Lalu mempengaruhi ya. Maka hadirnya kita tuh silaturahmi seperti ini, silaturahmi ke warga, silaturahmi ke masyarakat, silaturahmi ke tempat-tempat yang diperkirakan ada prostitusi gitu kan. Silaturahmi kita ke sana. Kita harus hadir untuk mereka. Ya, jadi bukan kita hari ini bukan di sejadah saja. Di haram jadah pun harus mendapatkan sentuhan-sentuhan yang dianggap oleh kita itu ada diindikasikan ada perlakuan maksiat. Ya, barangkali karena mereka memang tidak tahu, mereka lagi hilaf, ya harus ditahukan oleh kita yang tahu. Tetapi tentunya dakwah Islamnya dong harus menyenangkan. Ya, fastabiqul khairatnya harus benar-benar bisa dirasakan oleh umat. Jadi bukan mereka itu pingin tidak mau dihukumi gitu kan, tetapi mereka mau diberikan hikmah yang luar biasa oleh kita. Itu yang terpenting. Mereka bukan dipukul oleh kita, tetapi dirangkul. Cara merangkulnya adalah
setelah mereka paham kita, mengerti kita, barulah kita ngasih masukan karena mereka sudah ada perhatian kepada kita. Itu barangkali Mas. Mohon ya saran masukan juga himbauan untuk ya khususnya masyarakat Cianjur. Mudah-mudahan dalam hal ini juga tidak terulang lagi pesan dan pesan juga insya Allah fatwa MUI. Mudah-mudahan ya istilahnya sodakoh ilmu. Sebenarnya dalam hal ini MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa ya. Kenapa? Karena Al-Quran, hadis, dan ijma ulamanya sudah jelas. Dan orang sudah tahu tentang kaum Nabi Lut itu seperti apa. Ya, tetapi tadi kita harus bersinergi. Kita harus bekerja sama. Kita harus cari tahu. Ya, Pak Lam lah. Artinya belajar itu sangat penting. Ya, belajar itu sangat penting. Maka saya mengajak kepada warga Cianjur, kaula mudanya terutama, marilah kita kalau sekarang bukan hanya melek teknologi, karena ini adalah salah satu yang dampak dari teknologi, tetapi kita melek ilmu pengetahuan. Jadi ketika teknologi ada, pengetahuannya pun harus diimbangi. Ya, keduanya harus cross check. Ya, jangan dulu percaya terhadap informasi yang masuk saat ini. Misal, ketika kita menemukan ada orang yang misal ingin bersilaturahmi dengan kita. Kalau laki-laki coba cari tahu dulu, benar gak dia laki-laki? Ya, kalau dia mengakunya perempuan, fotonya seperti apa? Ada yang mengakunya adalah perempuan gadis, tetapi di fotonya adalah sudah tua, atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Maka tabayun itu sangat penting. Cross check itu sangat penting. Jadi cuma cantik-cantik, cakep, pas lihat kopi darat, tapi tidak pernah mengalami kan? Iya, itu maksudnya. Jadi cross check. Yang ketiga, dahulukan husnudon. Ya, dahulukan husnudon. Kalau kita sudah berbaik sangka kepada orang lain, ya, insya Allah tidak akan rugi. Ketika pada akhirnya orang itu misalnya mengkhianati kita, misal, atau berbuat jelek kepada kita, tidak akan rugi kita. Yang jelas mereka, kita mah berhusnudon lah kepada siapapun. Perlakukan manusia, apalagi saudara kita yang sekarang tentunya merasa terintimidasi lah dengan kondisi sekarang, ya kita harus hadir memberikan tadi saya sampaikan. Ya, jadi kalau fatwa hukumnya mah jelas, itu adalah bukan lagi perzinahan, ya, bukan lagi perzinahan, tetapi itu sudah bagian dari penistaan. Iya, bukan hanya perzinahan, penistaan. Penistaan apa? Penistaan karena dia sudah menipu. Menipu mengakunya laki-laki, tetapi nyatanya perempuan. Makanya nanti kita dalam pendampingan ditanya, kenapa sih sampai melakukan? Apakah memang dia dasarnya sudah melakukan atau senang kepada perempuan, ya, sehingga dia membuat sebuah cara. Kan orang ingin melakukan kejahatan itu melakukan sebuah cara. Nah, maka kita harus ada tindak lanjut setelah pertemuan-pertemuan pendampingan ini. Begitu. Jadi himbauannya ya seperti tadi, kita harus cermat mengikuti setiap persoalan-persoalan kehidupan. Kemudian kita harus cermat juga mendapatkan informasi itu dari mana. Kemudian cermat juga dalam meng-cross check. Ya, meng-cross check terhadap kebenaran satu permasalahan itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang angtusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar satu saat kita tidak menyesal. Tidak menyesal sudah menghukumi orang, ternyata setelah kita tahu tidak sewah apa yang ada di media saat ini, kan begitu. Benar. Kalau ke iyo Cianjur kan saya juga sepintas mah begitu, saya juga sama. Di awal karena manusiawi ya. Manusiawi, kita sebagai umat Islam ada orang yang melakukan hubungan sesama jenis, kan gitu ya bahasanya.
Betul, secara pribadi, aduh tersinggung. Tetapi hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan hati kita lagi sakit. Makanya apa caranya? Tabayun. Tabayun supaya kita tidak terlalu sakit. Ternyata setelah tabayun dapatlah titik temu, jalan terang. Oh, seperti ini kejadiannya. Kita tahu proses sebelum melangsungkan pernikahan, bagaimana hadirnya kepala desa ya, bagaimana hadirnya KUA, bagaimana hadirnya pemerintahan, bagaimana hadirnya warga sekitar. Ternyata mereka luar biasa. Kekeluargaan, persaudaraan, kumpul-kumpulnya luar biasa. Tetapi tadi di tengah-tengah orang melakukan kebaikan, ada orang yang memanfaatkan dengan ketidakjujurannya itu. Nah, ini barangkali tadi cross check lah. Jadi jangan dulu seneng gitu ya ketika ada orang yang ingin meminang anak kita, tapi ulah dikodok oge. Kita lalaki tawa awewe ulah dikodok ku urang, ngomong ku bapana, bahaya. Suaranya apa nggak kecilian ya Pak? Ya. Kan kalau suara mah atuh itu mah kalau orang sudah terbiasa itu kan suaranya akan lain. Itu mah nanti pihak kesehatan ya kan kita mah berandai-andai. Piraku cenah teu katingali ku suarana, piraku cenah teu katingali ku tubuhnya gitu. Piraku teu katingali ku jalannya. Ya kalau orang sudah melakukan manipulasi dengan mereka mah sudah dipersiapkan untuk maksiat, untuk berbuat dosa, ari urang kan tidak mempersiapkan itu karena sudah husnudon tadi. Berbaik sangka tadi urang. Cuma ketika berbaik sangka ya itu dimanfaatkan. Ya. Begitu Mas ya? Siap. Terima kasih atas pencerahan dari Bapak Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur atas ya kesempatannya dan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk warga masyarakat Kabupaten Cianjur, dan insya Allah dalam hal ini tidak terulang lagi kejadian yang di Pakuan Maya. Mudah-mudahan juga sodakoh ilmu itu Pak Iya. Ketuanya. Aduh. Jadi himbauan juga kalau ingin perkawinan resmi secara negara gitu kan, datanglah ke kantor urusan agama. Tanya di situ persyaratan-persyaratannya supaya kita merasa yakin. Itu. Ya. Mudah-mudahan diberkahi Allah Ta'ala dan Ketua MUI juga beserta jajarannya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Pak Sekum sing soleh. Terima kasih. Doakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang soleh banjir. Tadi